prajurit membawa Devi, Kaurvaki, Asoka dan Fit pergi. Tiba-tiba Kaurvaki berpura-pura jatuh. Dia mengambil pedang dari salah satu prajurit, dan berteriak Zai Janani. Asoka juga memanfaatkan kesempatan itu, dan membunuh semua prajurit. Susima datang ke ruang sidang. Dia tersenyum melihat tahta. Bu, pengorbananmu tidak sia-sia. Hari ini, aku berada di mana kau ingin melihatku. Tidak ada yang bisa menghentikanku duduk di tahta ini. Aku tak terkalahkan. Cakravartin Sampora Susima. Dia tertawa keras. Fit meminta Asoka untuk membunuh Susima. Bukan hanya untuk mereka yang sudah meninggal, tapi juga untuk mereka yang masih hidup. Jika dia tetap hidup, maka dia akan menyakiti semua orang, nama ibu dan nama guru. Ini akan menjadi noda pada nama mereka. Kaurvaki mengatakan ini bukan waktu untuk menyerah, tapi untuk membalas. Devi mengingatkan Asoka bagaimana ia selalu diberi kesempatan, sehingga ia bisa berdiri membela tanah airnya. Acarya Radagupta meminta mereka semua untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Prajurit bersiap menangkap Asoka dan sekutu-sekutunya. Asoka dan teman-temannya menghentikan langkah mereka saat menyadari kehadiran prajurit. Asoka pergi ke arah lain. Sementara Acarya Radagupta pergi ke arah lain bersama Devi, Fit dan Kaurvaki. Prajurit menemukan Asoka, tapi prajurit memberi jalan baginya. Dia pergi dengan aman. Prajurit mengelilingi Devi, Fit dan Kaurvaki. Susima mengatakan ibu dan ayahku meninggal pada hari yang sama. Ini membuktikan cinta mereka. Ayah tidak tahan kehilangannya, sehingga ia juga meninggal. Mereka akan dimakamkan secara meriah. Tapi hanya setelah aku membunuh Asoka. Seorang prajurit memberitahu Susima bahwa Asoka berhasil melarikan diri. Prajurit lainnya membawa Devi, Fit dan Kaurvaki. Susima tampak senang. Ia tidak harus mencari Asoka sekarang. Dia akan datang ke sini sendiri. Dia tidak akan pernah mau Kaurvaki tercintanya atau keluarganya mati. Devi berteriak padanya bahwa ia hanya mengundang kematiannya. Orang tua Candewasoka tidak di dunia ini lagi untuk menahan dia. Ia bebas sekarang. Kau pikir dirimu iblis. Tapi kau lupa bahwa semua orang sama di depan Mahadewa. Kau akan dihukum karena dosa-dosamu. Susima mengatakan padanya untuk diam. Aku bisa membungkammu saat ini juga jika aku mau. Kau terlalu bangga padanya. Aku akan buktikan kepadamu dan semua orang, hari ini Asoka tidak akan dapat melarikan diri. Susima memerintahkan prajurit untuk menutup semua pintu keluar. Cari Asoka bagaimanapun caranya. Asoka terkejut melihat Devi, Fit dan Kaurvaki tidak ada di tempat. Dia bertanya pada Acarya Radagupta bagaimana dia bisa meninggalkan mereka di belakang. Kau berjanji untuk menjaga mereka. Apa yang terjadi? Mereka mendengar suara lonceng. Susima berteriak memanggil Asoka. Susima telah mengikat Fit, Kaurvaki dan Devi dengan rantai di tepi balkon. Aku tidak pernah berpikir kau akan berlari seperti ini dan meninggalkan orang yang kau cintai. Aku sudah memiliki mereka. Datang dan lihat. Kau tidak bisa menyelamatkan ibumu dan ayahmu. Paling tidak, selamatkan mereka. Aku memberimu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan mereka sebelum matahari terbit. Atau seluruh Magadha akan menyaksikan kematian mereka. Dia menyiksa Kaurvaki. Asoka berdiri tak berdaya. Acarya Radagupta terus menghentikan Asoka untuk pergi keluar. Fit, Devi dan Kaurvaki melantunkan lagu Janani. Asoka berpikir tentang orang tuanya. Hingga saat orang yang aku cintai harus mati, karena tujuan untuk bersatunya India. Sampai saat aku akan diuji. Akan tidak terhormat bagi mereka jika aku menyerah. Tapi sampai kapanpun aku harus terus berjuang. Aku sedang memperbaiki. Aku akan dikenang sebagai seseorang yang mengorbankan orang yang dicintainya untuk hidup selama beberapa hari. Bagaimana aku akan membangun India yang damai setelah itu? Aku tidak bisa membiarkan Fit mati di tangan Susima. Atau membiarkan Devi dihina oleh Susima. Aku berjanji pada ibu akan mengurus mereka.
Aku tidak akan membiarkan Susima menghina Kaurvaki. Ini adalah waktunya. Jika aku dipilih oleh takdir, maka takdir akan membimbingku. Dia hendak pergi ketika ia berhadapan dengan Mahamadya. Mahamadya menambahkan, kau akan membutuhkanku untuk membunuh Susima. Susima datang ke kamar ibunya. Dia memikirkan semua kerja keras yang ibunya telah lakukan. Mahamadya mengatakan, dia adalah iblis, yang siamak dan pasukannya tidak bisa bunuh. Asoka mengatakan, siapapun yang telah lahir pasti mati. Kematian Susima juga akan dicatat. Dia pasti memiliki beberapa kelemahan. Mahamadya mengangguk. Dia memiliki satu kelemahan. Api adalah satu-satunya elemen yang tidak bisa dikalahkan oleh Susima. Asoka menodongkan pedangnya pada Mahamadya. Mengapa kau ingin membantuku membunuh Susima? Bukankah dia yang terbaik untukmu? Kau ingin membuatnya menjadi raja. Mahamadya menerima kesalahannya. Aku telah memahami hari ini bahwa Acarya Chanakya benar. Dia bisa meramalkan masa depan. Sementara aku egois. Ia mendukungmu, dan aku mendukung Susima. Guru Chanakya menjadikanmu berlian dari kotoran. Aku mendukung Susima karena berpikir dia akan menjadi berlian, karena ia batu. Kau siap untuk mengorbankan hidupmu untuk memenuhi impian gurumu. Susima sangat ingin membunuhku untuk mencapai mimpinya. Aku bersumpah untuk tidak membantu Susima dan melarikan diri dari sana. Aku tidak membiarkan Susima tahu aku masih hidup. Aku berpikir untuk meninggalkan segalanya dan pergi ke Himalaya, dan menghabiskan kehidupan di sana. Asoka berkata, lalu mengapa kau kembali? Kami kehilangan ayah kami. Susima memiliki semua hak. Aku hanya orang yang kalah. Mahamadya mengatakan, kau hanya kehilangan satu laga. Masih ada satu harapan yang tersisa untuk kemenanganmu. Aku yakin kau akan menang, tapi untuk itu kau harus percaya padaku. Kau harus melakukan apa yang kukatakan. Acarya Radagupta mengatakan, guru selalu mengatakan, kau bisa memberi susu pada ular. Tapi, pada akhirnya ia hanya akan menggigitmu. Mahamadya menambahkan, ia juga mengatakan setiap orang harus mendapatkan satu kesempatan untuk bertobat. Akankah sejarah selalu mengingatku sebagai orang yang mendukung murid yang salah, tapi yang juga mencoba untuk membuat perubahan? Dia mencakupkan tangannya di hadapan Asoka. Kau telah mengambil banyak risiko. Berikanlah satu kepercayaan padaku juga, untuk terakhir kalinya, tolong. Susima semakin gelisah. Mengapa kau begitu terlambat? Kami sedang menunggumu di sini. Apa yang lebih penting bagimu daripada mereka? Dia memegang leher Fit dengan marah. Devi dan Kaurvaki tegang. Asoka berencana langkah berikutnya. Kau harus menggali lubang yang dalam dengan bantuan warga. Ini akan dilapisi dengan pecahan terbakar dan ditutup dengan baik. Aku akan menantang Susima menyeberangi jebakan untuk datang kepadaku. Acarya Radagupta bertanya pada Asoka, mengapa Susima akan datang ke sini? Dia sudah menahan Devi, Fit dan Kaurvaki sebagai umpan. Mahamadya menawarkan diri untuk membawanya ke sini. Mungkin ini adalah alasan mengapa aku menjadi gurunya. Aku tahu dengan sangat bagaimana membuat dia setuju untuk sesuatu yang ia mengatakan tidak. Susima bertanya Fit, mengapa saudaramu tidak datang sampai sekarang? Panggil dia. Minta padanya untuk menyelamatkanmu. Dia tidak akan datang dengan cara ini. Asoka tidak akan datang sampai ia mendengar teriakan penderitaanmu. Dia hendak menyerang Fit dengan pedang. Tapi Mahamadya menghentikannya. Semua orang melihat Mahamadya terkejut dan kebingungan.